Judul hari ini saya khotbahkan 24 karat judulnya ya. Ya, apa ya? Bisa tanggap ya kira-kira ya. 24 karat itu soal apa? Soal emas ya, murni. Ya, tidak bercacat, murni, betul-betul nggak ada campuran apa-apa. Dan itu melalui proses yang namanya dibakar. Ya, sama-sama katakan dibakar. Nah, siap-siap dibakar ya. Supaya kita murni. Ya. Sewaktu saya siapkan ini, ada hal-hal yang menggelitik saya dan ada hal baru yang saya dapatkan pada saat persiapan Bapak Ibu, dan saya harapkan ini menjadi satu pewahyuan, menjadi satu iluminasi untuk kita semua. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir Bapak Ibu, yang tetap setia dalam kondisi apapun. Mungkin mestinya kita bisa liburan, tetapi kita tetap ada di tempat ini ya. Oke, hari ini kita mau belajar dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan untuk kita semua. Ini sudah sangat sering ya kita dengar sejak kecil bahkan ya. Tentang judul perikopnya Yesus menyucikan bait Allah, betul ya. Ayat 13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam setiap khotbah saya usahakan kalau memang ada poin-poin tentang yang sedikit teologis gitu ya. Kenapa disebut ketika hari raya Paskah orang Yahudi? Kenapa harus ditulis begitu ya? Paskah saja kan selesai gitu kan. Ya, secara simpelnya nggak akan saya panjang-panjang di situ. Paskah memang hari raya orang Yahudi, bukan orang Kristen ya. Itu Brother Harry pernah sampaikan di grup ya. Ya, jadi Passover itu Paskah itu hari raya orang Yahudi. Kalau kita orang Kristen merayakannya apa? Kebangkitan. Maksud saya apa? Saya perlu sampaikan supaya kita enggak selalu biasa dengan hal-hal yang ya sudah turun temurun begitu. Ya, tetapi yang benar-benar yang sebenarnya apa gitu kita harus mengerti. Apakah kita tidak boleh dengan istilah Paskah? Ya boleh-boleh aja, tapi kalau kita mau yang benar ya kebangkitan Yesus ya. Jumat Agung juga mestinya kematian Yesus. Masih ada yang bikin Easter, Happy Easter, Jumat Agung ya. Mulai sekarang ya Sekolah Terang Dunia waktu itu saya juga sampaikan, jangan dong ditulis Happy Easter. Kebangkitan gitu kan jauh lebih bagus gitu kan. Masih ada hari kematian Isa Al-Masih juga. Bukan saya anti bahasa Arab, tapi menurut saya kita pakai identitas kita sendiri aja gitu. Gitu kan. Iya. Ayat yang ke-14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Di dalam bait suci ada pedagang-pedagang ya dan penukar uang. Mungkin ini money changers pertama mungkin ya. 15, ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini menarik Bapak Ibu, mungkin kita nggak pernah berpikir seperti itu. Yesus marahnya luar biasa loh, nggak cuma dia dalam hati, dalam perkataan, tapi dia betul-betul balikkan meja, dia hamburkan dagangan-dagangan mereka dan betul-betul marah yang beneran nih. Bisa dibayangin ya, kan ada filmnya ya. Marahnya tuh nggak yang sekedar gemes atau geram, enggak. Balik-balikin loh meja-mejanya, balik-balikin. Dan yang unik yang ayat 15, ia membuat cambuknya sendiri. Semua dilakukan sendiri, balik-balikin meja, hambur-hamburkan dagangan, gak suruh Petrus, gak suruh Yohanes, gak suruh murid-murid yang lain. Cambuknya dibikin-bikin sendiri. Luar biasa ngamuknya Yesus waktu itu. Bisa dibayangin ya. Kenapa enggak sih gak suruh Yohanes aja, gak suruh Petrus aja atau bikinin cambuk atau beli di pasar gitu. Bikin sendiri itu satu bukti bahwa dia betul-betul marah. Sampai di sini anggap sesuatu? Ada gambarannya ya? Betul-betul marah dia. Kalau dia marahnya sekedar paling dia suruh lah Petrus. Petrus tuh balik-balikin meja-meja, usir dagangannya, berantakin tuh uang-uang dagangan. Enggak, dia sendiri yang mengerjakannya.
Marahnya tuh luar biasa Yesus. Nah kita kadang nggak kepikiran ya, kenapa Yesus marah banget ya? Marah banget. Sewaktu Petrus menyangkal Yesus, nggak marah itu, betul nggak? Waktu Petrus nyangkal Yesus nggak marah itu. Padahal penyangkalan itu kan yang sangat luar biasa bikin orang marah. Ya kan? Itu penyangkalan yang bikin marah mestinya Yesus. Mestinya Yesus tuh marah pada saat Petrus menyangkal. Tapi dia marah betul pada saat bait Allah dibuat jualan. Kenapa ini bisa terjadi kayak gini? Ini soal mindset atau mental. Ya, mental pedagang. Ya. Kita belajar dari mental pedagang, tentu kita bisa mengerti ada banyak pedagang di sini. Satu, pedagang bisa ditampilkan? Ya, persaingan. Ya, mental pedagang sudah biasa namanya persaingan kan? Kan sudah biasa ya, persaingan. Lalu yang kedua, hitung-hitungan. Saya harus untung sekian, saya harus dapatkan sekian. Itu mental pedagang, nggak salah. Namanya pedagang harus hitung-hitungan. Jangan sampai kita kerjakan sesuatu dan itu rugi. Ya betul ya. Berikutnya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Artinya ya kalau bisa kita gencet nih kompetitor kita. Yang penting kita untung, yang penting kita cuan gitu kan. Nah ini benar, sudah benar ini. Sebagai pedagang sudah benar. Lalu berikutnya keuntungan diri sendiri. Nggak peduli yang lain rugi. Betul gak? Ada nggak pedagang yang aduh kasihan tuh tetanggaku, toko sebelahku rugi, aku nggak usah jualan deh biar dia untung. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Biarin dia buka yang lebih lama, saya tutup aja 1-2 hari biar dia untung gitu. Kayaknya nggak ada ya? Atau ada yang jualannya begitu? Saya tutup dulu biar toko sebelah ramai. Kayaknya enggak. Ini mental pedagang yang benar, nggak salah. Gitu. Mulai tanggap sesuatu. Nah, Tuhan marah karena bait Allah dibuat jualan. Sebenarnya Yesus tuh nggak pernah urusan sama gedung. Yesus nggak ada urusan sama gedung bait Allah waktu itu, nggak ada urusan. Itu adalah satu lambang bahwa bait Allah adalah kita. Pada saat kita ikut Yesus, ada nggak mental pedagang di dalam hidup kita? Ada nggak mental bisnis dalam hidup kita? Saya dapat apa sih dengan ikut Yesus? Ini yang nggak mau Yesus terjadi. Ini yang nggak mau. Jadi dia betul-betul marahnya luar biasa. Nggak mau dia orang mengasihi dia orang ikut dia, tapi karena ada hitung-hitungan. Nggak gampang loh. Karena ini betul-betul Yesus marah, ini satu bukti bahwa nggak gampang. Itu harus mindset kita perlu dihancurkan yang seperti itu. Bait Allah bukan yang gedung yang fisik itu. Yesus kerjakan banyak sekali hal yang sifatnya simbol. Sampai dia harus bikin cambuk sendiri, sampai dia harus jungkirkan meja-meja sendiri. Karena dia betul-betul marah. Kalau saya sebut gereja bukan soal gedung ya, bukan soal organisasi, tetapi kita ini gereja. We are the church. Ya. Dan kumpulan orang percaya. Kalau mental bisnis ini ada di dalam hidup kita Bapak Ibu, kita mulai namanya tadi yang pertama apa? Persaingan. Oh angkat tanganku lebih tinggi loh daripada sebelahku. Doaku lebih kencang loh. Aku lebih saleh, aku melayani 4 kali sebulan. Kamu kan sekali-sekali aja, jadi saya lebih layak. Ya, kembali ke lagu tadi, Reckless Love. Kita nggak ada yang layak. Ya, connect dengan lagu yang tadi. Nggak ada yang layak, kita mau ibadah yang kayak apa deh. Nggak sebanding. Ya, nggak sebanding dengan Yesus kerjakan. Ya. Persaingan. Saya lebih rohani, saya lebih... Ini nggak mau Yesus yang kayak gitu. Semua itu karena aku kok. Kalau aku selamatin kamu itu bukan karena kamu baik. Kalau aku selamatin kamu itu bukan karena ibadahmu. Bukan, semua anugerah. Supaya kita selamat kita butuh iman. Dan imannya Tuhan kasih. Anugerahkan iman.
Kita mau ngoceh orang, kita injilin yang kayak apa sampai 24 jam dalam sehari kali 7 hari. Kalau nggak Tuhan kasih iman, nggak bisa. Bukan berarti kita nggak perlu nginjil loh ya. Kita tetap perlu menginjil untuk mengkonfirmasi, untuk meneguhkan orang. Untuk memastikan dia ada di dalam bagian yang diselamatkan atau tidak. Sayang, yang berikutnya, hitung-hitungan saya dapat apa? Jadi nggak ada bedanya kalau kita datang ke dukun. Ya kan? Pesugihan, saya sih nggak pernah tahu ya orang yang, maksudnya orang ini karena pesugihan lalu kaya gitu, saya nggak pernah ketemu orangnya kayak gitu. Jadi saya sulit kasih contoh, tetapi ada ya cerita-cerita kayak gitu ya. Itu orang datang ke pesugihan gitu. Ada banyak cerita orang-orang, cuman nggak pernah saya lihat gitu. Orang-orang ini, si ini punya ini gitu. Dikirimin tiba-tiba ada emas, batangan, pakai gerobak, ya kayak gitu-gitu nggak tahu saya bener nggak ya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa pada saat kita mengasihi Tuhan itu bukan karena hitung-hitungan, bukan karena kita dapat apa. Sampai Habakuk katakan pohon anggur tidak berbuah, bisa nggak? Pohon zaitun mengecewakan, bisa nggak? Sampai Daniel juga kamu harus sembah dan dia nggak lakukan. Bisa nggak kita sampai di situ? Kalau mental pedagang kita ada, masih ada, nggak bisa. Ikut Tuhan nggak bisa pakai mental pedagang. Aku udah datang ke gereja, saya dapat apa dong? Ya, kalau kita perluas menjadi satu komunitas, saya dapat apa? Saya dapat bantuan apa sih dari gereja? Saya masih dengar loh. Saya masih dengar loh, serius. Gitu. Emangnya gereja panti sosial lah. Gitu kan. Ya kalau kita bisa lakukan sesuatu untuk jemaat, kita pasti lakukan. Untuk itu ada dana diakonia. Ya, dan dana diakonia itu 100% untuk kita kembalikan ke jemaat. Tidak boleh ada kas di situ, setiap akhir tahun harus kosong. Ya. Makanya Bapak Ibu ayo tabur di dana diakonia juga. Supaya kita bisa tolong saudara-saudara kita. Ya. Jadi bukan karena kita dapat apa. Bukan karena kita dapat support apa, enggak. Karena kita murni, makanya 24 karat mengasihi Tuhan itu. Mau diberkati, mau enggak, tetap aja kita mengasihi Tuhan. Ya. Kalaupun tidak diberkati itu proses. Ya. Nanti kita belajar selanjutnya. Berikutnya, yang kuat mengalahkan yang lemah tadi. Tamak, kita udah dapat berkatnya, kita masih mau. Kita udah dapat berkat, kita masih mau. Teman kita dapat apa? Mestinya aku juga dapat. Mental pedagang. Keuntungan diri sendiri, egois. Ya, egois. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita nggak boleh egois. Ya, nggak boleh egois. Ya. Ya samanya pelan. Ya nggak boleh egois. Ini mental pedagang ini. Bapak Ibu bisa bayangkan marahnya Yesus itu karena tahu bahwa ini bahaya kalau ada di dalam anak-anak Tuhan. Sampai ada yang tanya, kamu jadi kepala sekolah digaji berapa? Sampai ada yang tanya begitu. Ada satu contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu yang luar biasa. Kita mau ambil spiritnya, kita mau ambil apa yang bisa kita dapatkan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini juga sudah sangat terkenal ya, tentang apa? Zakeus. Ya. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Ya. Highlight, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu.
Nah, ini mulai viral ya, zaman dulu sudah ada loh viral-viral itu. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Biasa ya, setiap ada kasih karunia pasti ada orang yang bersungut-sungut. Nggak usah heran ya, kasih karunia memang gitu, efeknya bikin orang bersungut-sungut. Kok enak ya, kok enak ya. Cuman gitu aja diselamatkan, ya cuman gitu aja. Ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini menarik Bapak Ibu. Pada saat Zakheus ketemu Yesus, nggak ada yang suruh, tiba-tiba dia bilang, setengah dari milikku aku berikan kepada orang miskin. Jika ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Coba kita hitung-hitung ini. Zakheus kepala pemungut cukai, dia tahu betul hitung-hitungan. Dia bukan orang sembarangan kalau soal hitung-hitungan. Tangkap ya, Zakheus kepala pemungut cukai. Dia pasti orang yang sangat perhitungan. Dia tahu hitung-hitungan dengan benar. Setengah dikasih ke orang miskin, 4 kali lipat dibalikin ke orang yang sudah dia peras. Kira-kira orang ngambil pajak waktu itu dengan sukarela atau dengan tekanan? Tekanan, nggak ada yang kasih sukarela. Pasti dengan tekanan. Artinya apa? Semua orang yang uangnya yang dia dapat pasti dengan pemerasan. Ini pemikiran saya, nggak tertulis ya. Tetapi kita coba bermain logika. Dia orang kepala cukai, dia bisa hitung semuanya. Dia detail. Saya pernah cerita kemarin 2 minggu ya, saya dipanggil KPP ya, bukan KPK. KPP Pratama itu yang kantor pajak gitu kan. Ternyata saya masih ada kurang tahun 2010 sama 21. Yang saya sama sekali nggak ngerti itu harus bayar ternyata. Pada saat saya bayar truk ya untuk angkut kontainer itu, saya harus bayar pajaknya atau dipotong. Jadi kalau misalnya ke jasa MKL itu kan kita bayar truknya 5 juta gitu ya. Harus dipotong. Dan saya nggak ngerti, saya harus potong. Jadi saya harus bayar. Karena saya nggak potong waktu itu. Dan dia ngerti loh, padahal itu nilainya nggak besar, 80.000 satu kali. Gitu. Udah kita hitung-hitung sekitar 1,6 lah, ya bayar aja lah. Gitu kan, daripada ribet gitu kan. Nah, jadi betul-betul orang pajak itu ngerti hitung-hitungan. Gitu. Nah sekarang dia katakan setengah diberikan kepada orang miskin. Akan dikembalikan 4 kali lipat setiap orang yang dia peras. Artinya hartanya habis. Habis loh duitnya Zakheus waktu itu. Habis. Tapi dia mengerti pada saat dia ketemu Yesus, pada saat dia hidup bersama Yesus, dia menjadi bagian dari kerajaan Allah. Hitungan-hitungan itu bisa dikacaukan sama Yesus. Ada banyak kacau-kacau ya kan hitung-hitungan di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama kan jelas ya. Jika kamu mendengar perintahku, maka kamu akan dapat ini. Jika kamu melakukan ini, maka kamu akan dapat ini. Begitu terus kan yang Taurat kan. Tapi perjanjian baru gimana coba? Ini saya catat beberapa aja. Yang kerja jam 9, jam 12, jam 5 sore, upahnya sama 1 dinar. Bisa kena itu undang-undang ketenaga kerjaan itu. Bisa kena itu. Serius. Kemarin kita lagi ekonomi agak gimana gitu ya situasinya. Jadi kita hemat di sana sini, Lalu saya sama staf karena bulan depan masih ada kontainer lagi. Gimana kalau THR kita bagi 2? Sekarang sama nanti nunggu kontainer ke depan. Udah oke. Pak,
Ini ancamannya pidana loh Pak, kalau soal THR nggak dikasih gitu. Oh ya jangan gitu. Ya udah gitu. Jangan nanti kita kena pidana, malah saya di penjara, pendeta di penjara gara-gara THR diutang. Nggak mau saya. Iya kan? Jam 5, jam 9, 12, jam 5 sore, upahnya sama 1 dinar. Jadi enggak, dalam perjanjian baru itu enggak linear lagi. Kalau yang pertama kan linear. Kalau kita tabur, maka kita tuai segini. Nah, tetapi di perjanjian baru juga ada, tapi konteksnya beda ya. Gitu, menabur kita dengan segala kerelaan kita, enggak ada paksaan. Tetap semua dapat anugerah, gitu kan? Sama seperti ini. Jam 9, jam 12, upahnya sama. Karena anugerah, bukan karena usaha, gitu kan. Lalu 5 roti dan 2 ikan kan, ya. Gimana bisa ceritanya hitung-hitungannya 5 roti, 2 ikan jadi 5.000. Masih sisa 12 keranjang. Perjanjian baru begitu. Hitung-hitungannya, dan Zakeus tahu. Sekalipun habis, aku hidup bersama dengan Yesus, Yesus pasti bisa lakukan sesuatu. Ini yang perlu kita pegang. Sehingga kalau mental berdagang kan apa? Enggak mau rugi kan? Enggak mau rugi. Tapi karena kita di dalam Kristus, kita mau yang namanya masuk dalam proses. Bukan dihukum loh. Pada saat Zakeus duitnya habis, dia enggak merasa terhukum. Oh karena saya sudah meras orang, lalu saya habis hartanya, dia merasa terhukum. Enggak. Perjanjian baru enggak berkata begitu. Kasih karunia enggak ngomong begitu. Kalau kita diizinkan Tuhan dapatkan mengalami sesuatu, itu proses supaya menjadi 24 karat. Sekalipun tadi pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tetap kepercayaan dia enggak goyah. Sekalipun ancamannya kematian, ancamannya kandang singa, tetap dia pegang, gak mau sembah raja. Ya. Sampai di sini. Kalau gereja kemakmuran katakan bahwa kita pasti diberkati. Pasti kita diberkati, jaminan kita diberkati. Tapi kalau Injil kasih karunia, Injil yang kebenaran sesuai dengan kebenaran, kita harus tetap mengasihi Tuhan, kepercayaan kita harus tetap sama Tuhan, sekalipun sepertinya tidak diberkati. Kita cuma melalui prosesnya. Diberkati, pasti diberkati, tapi kita harus siap dengan prosesnya. Mungkin jadi kerjaan kita nggak bagus semuanya. Happy, tetap mengasihi Tuhan. Tetap semuanya, gak ada yang berubah. Sekalipun orang gak perhatiin kita, sekalipun orang gak tolong kita tetap melayani. Tetap membangun. Kalau Bapak Ibu diproses Tuhan harus sendiri, gak punya pasangan, ya harus kuat. Kalau Bapak Ibu diizinkan keuangannya kacau, tetaplah kuat di area itu. Karena itu hanya sekejap mata saja. Ya, sekejap mata saja. Sebenarnya saya persiapkan, kalau bagikan firman Tuhan begini, ini Bapak Ibu, saya persiapannya sekitar 2 minggu ya. Sekitar 2 minggu, saya mulai cari referensi, cari hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu kan satu karunia ya. Karunia yang paling diabaikan. Coba kalau saya karunianya kesembuhan, wah orang pasti berbondong-bondong. Gereja ini cepat penuh. Orang langsung, wah kesembuhan. Kalau mujizat gitu kan, wah, yang punya utang langsung saya doain, langsung utangnya selesai semua gitu. Orang pasti berbondong-bondong ya. Gitu. Kesembuhan tadi saya cerita, mujizat yang lain. Tapi kalau hikmat, nggak kelihatan. Dan saya bukan mengklaim diri saya punya karunia hikmat ya, tetapi dalam perjalanan kerohanian saya merasa kuat di area itu, merasa kuat gitu. Jadi
Tentu masih perlu diuji karena perjalanan kekristenan saya belum lama, baru 30 tahun. Belum lama, masih butuh banyak lah. Saya jadi gembala baru 5 tahun. Ya, Paulus itu Bapak Ibu jangan lihat Paulus lalu ketemu Tuhan, dia kehilangan penglihatannya, lalu dia langsung jadi hebat, langsung penginjilan. Enggak, dia butuh 17 tahun untuk dia mulai pelayanan. Baca, belajar tuh. Butuh 17 tahun. Jadi sekolah dia 17 tahun, sampai dia harus ketemu Petrus, ketemu Yohanes, konfirmasi. Bener enggak ajaranku kayak gini? Dan mereka, Paulus dapat konfirmasi, oh ya bener ajaranmu sudah sama. Karena Paulus kan enggak ketemu Yesus kan? Maksudnya enggak dimuridkan Yesus. Nah, kalau masih harus diproses, enjoy. Terima saja, karena itu tidak akan lama. Ya, Bapak Ibu. Tadi dikatakan kalau perbandingannya, kalau perjanjian lama tadi apa? Jika ini maka ini. Perjanjian baru begitu. Kasih karunia enggak begitu. Luar biasa doanya Paulus ya. Efesus 3 ayat 20 tampilin coba. Ya. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan kita itu mengerjakannya lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Enggak linier tadi. Jika ini maka ini, jika kamu taat ini maka kamu dapat ini, jika kamu lakukan ini kamu dapat ini. Bahkan dalam doa kita aja dia mengerjakannya lebih jauh. Lebih jauh. Beda ya. Jadi saya ingin jemaat di tempat ini kuat dalam kacamata perjanjian barunya, kuat. Supaya enggak diambang-ambingkan ya dengan pengajaran-pengajaran di luar sana yang ingin kembali mencoba Taurat itu dibangkit-bangkitkan ya. Kita harus kuat di area perjanjian baru. Ya, saya sedang belajar eksposisi Galatia, luar biasa, ada 30 video dan saya baru selesaikan 8 atau 9 dan itu gak gampang. Ya, saya harus ulang-ulang, satu itu saya ulang-ulang. Inti sari dari perjanjian baru. Bapak Ibu bacalah Galatia, semua Galatia. Itu perjalanan awal-awal Paulus di situ. Menarik sekali. Nanti saya mau jadi ini wajib untuk setiap leader ya, dengerin, pelajari. Wajib ini untuk setiap mentor. Ya, yang disebut mentor itu orang yang punya, orang yang dilayani, yang dimentorin. Ya, nanti kita bikin grup khusus mentor. Ya. Sudah ada ya grup pemuridan itu, nanti yang itu kita akan remove, khusus untuk internal saja. Jadi saya bisa kasih makanan-makanan yang di luar, yang hari Minggu atau hal yang khusus. Ya. Tentu saya akan memperlakukan jemaat secara spesial. Ya, jemaat yang komitmen ya. Ya, komitmen itu menyatakan diri mau bergabung bersama-sama belajar gitu ya. Yang tamu tentu beda gitu. Tamu itu enggak komitmen, saya cuma ingin datang aja sekali-sekali gitu ya. Saya harap semua yang di sini komitmen ya. Gitu, saya mulai dari depan sampai belakang ya. Komitmen itu bukan berarti enggak boleh bolong 1 bulan 4 kali. Enggak kayak gitu. Enggak yang itu soal keputusan ya. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, ada Tuhan di sana dan kita juga bisa bertumbuh. Tetapi khusus spesial untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, akan ada makanan-makanan khusus. Ya, makanan-makanan khusus yang penting untuk kesehatan rohani kita. Oke Bapak Ibu, jadi itu yang ingin sekali saya bagikan pagi hari ini, bahwa pertama bahwa kita mesti keluar dari mental bisnis kita, mental pedagang kita di dalam kita mengikut Tuhan. Kalau kekristenan itu kan kita lambangkan salib ya, ke atas ke Tuhan, ke samping manusia. Ya, ikut Tuhan ya, berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan manusia. Untuk itu kita bergereja, kita bersekutu bersama di tempat dalam satu kumpulan, ya kan? Apakah sendiri bisa? Bisa, tidak mempengaruhi keselamatan. Tetapi kita tidak sempurna karena tidak bisa dibangun dan kita tidak bisa membangun orang lain. Kita bisa sendiri,
Tapi itu bukan desain kekristenan. Desain kekristenan kita bersama-sama. Ya, saya dorong, saya encourage untuk teman-teman, ayo kita terus bersama-sama untuk bisa saling membangun, saling menguatkan. Ya. Pertama tadi kita belajar bagaimana kita keluar dari pemikiran pedagang. Yang kedua kita belajar dari Zakheus yang nggak peduli dengan hitung-hitungan yang linier tadi, tapi dia percayakan hidupnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih. Kalau kita nggak pegang Efesus 3 ayat 10 ini, kita bisa jadi lemah loh, ayat 20 ya, Efesus 3 ayat 20. Sama-sama kita baca yuk. Tampilin ya, yuk. Bisa kelihatan atau baca di tab HP-nya masing-masing ya. 3, 2, 1. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya kan? Ya, saya akan terus perkuat pengajaran-pengajaran perjanjian baru. Saya akan terus perkuat. Bukan kita meninggalkan perjanjian lama. Perjanjian lama adalah bayangan, ada sesuatu yang kita bisa pelajari di sana, nilai-nilainya, semangatnya, tokoh-tokohnya kita bisa pelajari. Tetapi kita mesti strictly dalam perjanjian baru itu yang kita ikuti. Ya, pemahaman-pemahamannya, kita hidup di dalam kasih karunia. Tentu beda bergereja dengan konsep kasih karunia dengan bergereja yang tidak dengan konsep kasih karunia. Ya, tentu beda. Ya, berdoa dengan konsep kasih karunia dan berdoa dengan yang tidak konsep kasih karunia berbeda. Bersekutu dengan konsep kasih karunia dengan bersekutu yang bukan dengan konsep kasih karunia pasti berbeda. Ya, kita menghadapi masalah. Kalau kita punya konsep kasih karunia, beda responnya dengan yang sama-sama punya masalah. Mungkin masalahnya yang sama, tapi yang satu pegang konsep kasih karunia, yang satu pegang konsep agamawi atau Taurat, pasti beda. Ya, dapatkan sesuatu Bapak Ibu pagi hari ini?